Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat YouTube sekalian, di video ini menampilkan video Muhammad Qasim bin Abdul Karim beserta para pengikutnya yang mempercayai tentang mimpi-mimpi beliau. Semakin kesini kita melihat semakin banyak orang yang mempercayai mimpi-mimpinya. Sejauh ini belum ada ulama di seluruh dunia mengecap mimpi Muhammad Qasim adalah mimpi yang sesat. Lantaran mimpi tersebut tidak ada yang menyelisihi Al-Quran dan hadis sahih. Imran Abasis dan Awais Nasir adalah dua orang intelektual muslim yang merupakan barisan awal yang mempublikasikan mimpi-mimpi Muhammad Qasim. Ratusan mimpi-mimpi Muhammad Qasim telah dibahas di berbagai media sosial di Pakistan, diulas dalam beberapa buku, video YouTube dan diskusi intelektual muslim di seluruh dunia. Siapa Muhammad Qasim? Muhammad Qasim bin Abdul Karim adalah seorang muslim Sunni biasa dari Pakistan, kelahiran tahun 1976. Sejak usia 12 tahun ia didatangi oleh cahaya Allah Subhanahu wa taala dan sosok Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam melalui mimpi. Sejak tahun 2014 diperintahkan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam melalui mimpi untuk menyebarkan mimpi-mimpinya kepada seluruh umat Islam di dunia. Mimpi-mimpi Muhammad Qasim disebut-sebut bertaut lekat dengan tanda-tanda kebangkitan Islam dari Timur Tengah, persatuan umat muslim di Pakistan, munculnya pasukan jet tempur hitam yang tak terkalahkan dan akan membebaskan tanah-tanah suci umat muslim yang hilang. Berikut dua hadis sahih yang menjelaskan ihwal mimpi yang benar. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jika zaman itu telah dekat kiamat, banyak mimpi orang beriman tidak berbohong, dan sebenar-benar mimpi di antara kalian adalah mimpi orang yang paling jujur dalam perkataan." Hadis Bukhari Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Siapa saja yang melihatku dalam mimpi, maka ia benar telah melihatku, karena setan tidak dapat menyerupaiku." Dalam Sahih Bukhari, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kenabian tidak ada lagi selain berita gembira." Para sahabat bertanya, "Apa maksud kabar gembira?" Nabi Shallallahu alaihi wasallam menjawab, "Mimpi yang baik." Dalam Sunan Ibnu Majah, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mimpi yang benar adalah bagian dari 70 bagian kenabian." Wahai sekalian manusia, sesungguhnya berita gembira kenabian telah tiada, kecuali mimpi yang sahih, benar, yang dimimpikan oleh seorang muslim atau yang diperlihatkan kepadanya. Dalam hadis Bukhari dan Muslim, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mimpi seorang mukmin adalah satu dari 46 bagian kenabian." Muhammad Qasim bin Abdul Karim mengatakan bahwa ia tidak mengikuti aliran agama Islam manapun. Ia hanya seorang muslim biasa yang mencoba mengikuti jalan Islam yang diajarkan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Berikut ini isi pernyataan beliau yang sudah diterjemahkan dalam bahasa Urdu ketika pertama kali menulisnya di media sosial, yaitu Facebook. "Namaku Muhammad Qasim dari Pakistan. Allah Subhanahu wa taala dan Nabi terakhir Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyuruhku melalui mimpi untuk berbagi mimpiku dengan yang lain, dan hanya itu yang kulakukan. Jadi, jangan salahkan aku. Rahmat Allah Subhanahu wa taala adalah untuk semua orang. Aku telah melihat mimpi selama lebih dari 28 tahun terakhir. Allah Subhanahu wa taala datang dalam mimpiku lebih dari 500 kali, dan Nabi terakhir Muhammad lebih dari 280 kali. Aku berusia sekitar 12 tahun, 13 tahun ketika Allah Subhanahu wa taala datang. Nabi terakhir Muhammad SAW keduanya datang bersamaan dalam mimpiku untuk pertama kalinya. Dan kemudian setelah itu pada tahun 1993 ketika aku berusia 17 tahun, Allah dan Nabi Muhammad mulai datang secara teratur dan terus-menerus dalam mimpiku.
Dalam banyak mimpi Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan kepadaku, Qasim, pergi dan terangilah dunia yang telah penuh dengan kegelapan. Dalam mimpi yang lain Allah berkata kepadaku, Qasim, aku akan membela Pakistan dan aku pula yang akan menyelamatkan Pakistan. Allah dan Nabi terakhir Muhammad SAW mengatakan berkali-kali kepadaku bahwa, Qasim, suatu hari nanti kamu akan membawa seluruh umat keluar dari kegelapan, dan setelah itu dunia akan menjadi damai dan akan dimulai dari Pakistan. Dalam mimpiku, Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Nabi Muhammad SAW membimbingku kepada jalan yang lurus. Sejak tahun 2007, Allah dan Nabi Muhammad mulai mengajariku tentang hal apa yang harus aku lakukan dan yang harus aku hindari. Sebagian besar Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Nabi Muhammad SAW menyuruhku untuk menghindari semua jenis bentuk kesyirikan. Menyembahlah dan beribadahlah kepada Allah dan menjadi manusia yang berakhlak mulia. Pada bulan April 2014, Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Nabi Muhammad SAW mulai memberitahuku dalam mimpi untuk membagikannya kepada semua orang. Lalu aku mulai membagikannya dengan anggota keluargaku, teman-teman dan beberapa orang lain. Aku juga membagikan mimpiku ke banyak situs media sosial, situs resmi Angkatan Darat Pakistan dan situs resmi pemerintahan Pakistan, kepada orang-orang populer, situs web resmi negara-negara Islam. Tetapi tampaknya tidak ada yang percaya kepada mimpiku. Mereka semua mengabaikanku. Setelah itu aku memutuskan untuk berhenti membagikan mimpiku. Kemudian pada bulan Desember 2014, Nabi Muhammad datang dalam mimpiku 2 kali dalam satu malam dan mengatakan kepadaku, Qasim, kamu harus membagikan mimpi ini kepada semua orang untuk menyelamatkan Pakistan dan menyelamatkan Islam. Aku bingung dan berkata pada diriku sendiri bahwa aku telah berbagi mimpiku dengan banyak orang namun mereka tidak mempercayaiku. Apalagi yang harus aku lakukan? Dalam mimpi yang lain, pada tahun 1994, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberitahuku dari langit dan aku masih ingat kata-katanya, Qasim, janji yang telah aku buat kepadamu, maka aku akan memenuhinya, dan jika aku gagal, maka aku bukanlah raja seluruh alam. Sejak saat itu aku menunggu kapan waktu yang dijanjikan itu tiba, dan kapan kesabaranku berakhir. Aku tidak putus asa dari rahmat Allah. Setiap kali aku berputus asa, maka Allah dan Nabi Muhammad SAW datang ke dalam mimpiku dan berkata, Qasim, jangan putus asa dari rahmat Allah. Qasim, bersabarlah. Allah tidak menyia-nyiakan pahala orang-orang yang sabar dan Allah adalah pengatur urusan yang terbaik. Mereka memotivasiku dengan kata-kata seperti itu dan aku menjadi bersemangat kembali. Pada Januari 2014 Allah berfirman kepadaku, Qasim, aku telah mengujimu selama 20 tahun. Aku ingin melihat apakah kamu termasuk orang yang berputus asa dari rahmatku atau tidak. Pada mimpi yang lain di tahun 2003, Allah berfirman, Qasim, apabila saat janjiku belum tiba, jika kamu mencelupkan tanganmu ke dalam emas, maka itu akan menjadi debu. Tetapi ketika saat janjiku telah tiba, maka jika kamu mencelupkan tanganmu ke dalam debu, maka itu akan menjadi emas atas perintahku. Aku tidak pernah melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala secara langsung dalam mimpiku. Aku hanya merasa bahwa Allah ada di atas ars singgasananya dan suara Allah turun dari sana. Dan terkadang aku juga melihat nur cahaya dan suara itu keluar dari cahaya. Atau Allah berbicara denganku dari langit dalam setiap mimpi. Aku merasa Allah lebih dekat kepadaku daripada urat leherku. Dan saya juga tidak melihat wajah Nabi Muhammad secara jelas, tetapi aku bisa melihat tubuhnya. Dalam satu mimpi aku memeluk tubuh Nabi Muhammad dan seluruh tubuhku bersaksi bahwa aku memeluk tubuh Nabi Muhammad. Aku juga telah berjabat tangan dengannya berkali-kali. Dan tanganku juga bersaksi bahwa aku berjabat tangan dengan Nabi Muhammad SAW.
Bertahun-tahun yang lalu dalam satu mimpi Allah mengatakan kepadaku, Qasim, sebelum tidur bacalah surat Al-Ikhlas, surat Al-Falaq, dan surat An-Nas. Kemudian tidurlah sehingga setan menjauh darimu. Dan sejak saat itu aku selalu melakukannya. Allah memberitahuku dalam banyak mimpi, Qasim, suatu hari nanti aku akan membantumu dan akan memberimu kesuksesan. Dan aku akan memenuhi semua janji itu, bahkan jika hanya tersisa satu hari lagi sebelum hari penghakiman dan seluruh dunia akan melihat kesuksesanmu. Tapi Allah tidak memberitahuku kapan hari itu akan datang, dan aku telah menunggunya selama 23 tahun terakhir. Ini adalah perjalanan panjang bagiku, dan aku masih menunggu Allah, dan aku tidak kehilangan harapanku kepada Allah. Aku tidak tahu kapan atau bagaimana aku akan mencapai takdirku. Aku bahkan tidak tahu apa takdirku. Hanya Allah yang Maha mengetahui segala-galanya. Teman-teman sekalian, itulah mimpi Muhammad Qasim bin Abdul Karim yang telah beliau sebarkan lewat media sosial di tahun 2014. Dan sekarang mimpinya sudah semakin menyebar dan semakin banyak yang percaya terhadap mimpi Muhammad Qasim bin Abdul Karim. Dan saya pribadi yang telah menyimak video-videonya dan mendengar diskusi-diskusi para alim ulama yang ada di Pakistan, saya menyatakan dan saya bersaksi bahwa mimpi Muhammad Qasim bin Abdul Karim adalah benar dari Allah Subhanahu wa taala dan Nabi Muhammad Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Muhammad Qasim juga mengatakan, "Aku tidak memaksa kalian untuk percaya kepadaku. Tugasku hanya menyampaikan apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulullah. Setelah itu pilihan Anda, di tangan Anda untuk percaya atau tidak." Sahabat YouTube sekalian, itulah sebagian dari mimpi Muhammad Qasim yang saya kutip dari beberapa sumber yang terpercaya. Dalam setiap pertemuan yang beliau sampaikan, saya menyimpulkan dan saya selalu mendengar bahwa beliau Muhammad Qasim menekankan tentang pentingnya apa itu syirik dan jenis-jenis syirik modern. Sahabat YouTube semuanya, terima kasih sudah menyaksikan video ini. Dan akhir kata saya mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.